PMI ini tidak hanya kalau mau berproses jangan banyak protes. Kalau mau berproses jangan banyak protes. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, podcast DPMI Para Movement Talk ini saya anggap resmi launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dalam program Movement Talk dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jepara. Ini merupakan program terbaru dari kepengurusan PCPMI Jepara, yaitu podcast. Pada malam hari ini saya telah bersama dengan Ketua PCPMI Jepara, sahabat Golam Musofi. Selamat malam, Tum. Malam. Ya, pada malam hari ini kita telah bersama Ketua PCPMI. Kita akan membahas tentang kenapa sih harus ada yang namanya Movement Talk ini, dan kenapa apakah ini sesuai dengan zaman digital. Dan juga kita nanti akan membahas tentang profil, ya, akan mengenal lebih dekat dengan ketua cabang kita. Baik, apa kabar, Tum? Alhamdulillah baik. Baik, ya, alhamdulillah. Ya, Tum, ini merupakan podcast perdana yang mana sekaligus juga peluncuran. Tentu kita semua mempunyai harapan tentang podcast selanjutnya, itu. Nah, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu, Tum, ya, mengenai mungkin para audiens belum mengenal, ya, selain mungkin di luar PMI, siapa sih sebenarnya ketua cabang PMI Jepara saat ini? Monggo, Tum. Sambil merokok ya. Terima kasih sahabat Zahrul. Halo sahabat di sekalian, khususnya PMI Jepara. Saya Muhammad Golam Musofi, Ketua PC PMI Jepara, masa khidmat 2021-2022. Ya, mungkin dari mana asalnya, terus saat ini kesibukannya apa gitu, Tum? Ya, kalau ngomong selamat, saya asli dari Jepara sendiri, putra Jepara. Saya di Desa Swawal, lebih spesifiknya di Gang Tegal Sari, RT 6 RW 1 Melonggojo. Ya. Kesibukan hari ini mungkin seperti biasanya ya, seperti ketua-ketua umumnya, cuman hari ini saya mulai membangun bisnis. Artinya bisnis ini saya harapkan menjadi salah satu bagian untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan PMI itu sendiri. Artinya PMI saat ini sudah mulai dan harus mampu untuk menata masalah ekonomi, menata masalah hal-hal yang sifatnya kemandirian. Karena selama saya berproses di PMI ada hal-hal yang mungkin dirasa bahwa PMI lebih ke istilahnya meminta-minta ya, seolah-olah itu. Tapi saya berharap mulai tahun ini dan ke depan PMI sudah mulai bisa mengurangi untuk ketergantungan terkait masalah finansial. Ya, baik. Memang saya dulu masih ingat, ya, pada saat Convercap, ya, sesuai dengan visi misi dari Ketum bahwa memang ingin memperkuat dari sektor ekonomi di PCPMI seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya juga bisa diceritakan, Tum, ya, apakah
Anda menjadi ketua cabang itu adalah sebuah, keinginan pribadi ya, yang sangat kuat atau memang atas dorongan dari sahabat-sahabat yang lain gitu? Menjadi ketum PMII itu di samping suatu kebanggaan tersendiri karena bargainingnya juga terlihat. Akan tetapi ketika kita ngomong persoalan, memang dulu saya mempunyai niat, saya ingin proses PMII, akan tetapi jangan di ketua lah. Iya. Akan tetapi, saya menghargai, sahabat-sahabati yang merekom saya, dan juga saya juga, ya yang namanya PMI juga kita ngomong senior ya. Ya. Artinya dorongan-dorongan dari senior itu membuat saya paham akan kebutuhan jaringan. Jadi ketua PMII saat ini harus mempunyai jaringan yang lebih luas, baik dalam segi jaringan internal atau eksternal. Melakukan hubungan baik, antar organisasi ya, karena ketika ngomong di cabang, kita sudah ngomong, bagaimana kita mengatur strategi kita supaya hubungan baik antar organisasi seperti ada MI, MNI, dan yang lain itu, ada hubungan baik. Akan tetapi itu semua juga ada batasannya, ada koridor-koridor yang, memang harus. Ya, terus gini tuh ya, kadang mungkin, mungkin ini juga sebuah jalan ya untuk menjadi seorang ketua cabang, tapi mungkin pada hari ini yang mungkin yang ketua rasakan adalah seorang ketua cabang yang saat ini, menjalaninya, apakah pernah terpikirkan gitu ya menjadi seorang nomor satu di Jepara, PMI Jepara gitu? Tentunya tidak ya, Tidak? karena saya waktu itu, karena waktu di tahun lalu karena Ya, saya itu sekum, jadi saya sibuk ngurus agenda Konvercap. ya. Bagaimana agenda Konvercap ini terselenggara dengan baik, itu adalah mindset di otak saya. Oh gitu. Jadi saya itu tidak pernah mempunyai pikiran bahwa nanti saya, nyalon jadi ketum, nyalon ini jadi ketua nomor satu, sebenarnya nggak ada niatan. Cuman kalau disuruh flashback, karena, saya mengakui bahwa saya dari kecil, kecil itu dalam tanda kutip ketika saya baru masuk, Unisnu, Ya. saya sudah dididik masuk PMI sampai, waktu itu saya dianggap sebagai salah satu kader yang cacat kaderisasi. Karena waktu itu, saya waktu semester 3 itu dijadikan ketua rayon. Ya. Nah, persoalan semester 3 mestinya itu menjadi satu hal yang, menurut saya masih tabu ya. Masih tabu. Ya, karena ini zaman di mana tuntutan proses itu Ya. kita berada pada tuntutan semester. Artinya kita berproses di PMI itu semester 1 itu menjadi kader Iya. maba-maba ya kan. Semester 2 semester 3 kita jadi pengurus rayon. Baru kita naik pada semester 5, kerangka berpikir kita sudah lebih maju mesti. Akan tetapi saya dipaksa lari oleh senior saya waktu itu ya, sahabat Kotep ya, kalau melihat ini ya, sahabat Kotep mestinya bangga karena dulu mengambing hitamkan saya untuk jadi ketua rayon. Sehingga saya sampai dimarahin sama senior-senior dakwah khususnya, karena dirasa tidak mampu, eee, mengkader. Karena tentunya saya mengakui bahwa mengkader teman sebaya itu jauh lebih sulit dibanding kita komunikasi, eee, semester yang di bawah. Baik. Ya, menarik ya, bahwa ternyata ketum kita pernah menjabat ketua rayon 2 periode gitu ya. Ya, Ya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin ini akan lebih ke dalam internal diri ketua gitu ya. betul. Bagaimana
semenjak ya selama ketua itu berproses di PMII, kira-kira dinamika apa yang paling membekas gitu di diri ketua? Dari mulai awal hingga saat ini menjadi ketua. Kira-kira dinamika yang sangat membekas itu apa sih di PMII seperti Ya itu? jadi ketua harian periode 2 periode Itu ya? itu yang paling membekas. Karena itu bukan satu hal prestasi ya, Ya, di mata teman-teman senior dan yang lain, karena itu menunjukkan bahwa ada kecacatan kaderisasi. Tapi saya waktu dulu, berkomitmen saya harus yang menjadi kambing hitamnya. Belum tentu ketika nanti saya, gulirkan untuk misal, kecacatan itu terjadi lagi pada bawah saya, belum tentu mempunyai mental yang sama ya dengan betul. saya. Makanya waktu itu, waktu ketum NIAM ya, saya memaksa bagaimana saya harus jadi kembali. Itu adalah satu niatan mutlak saya waktu jadi ketua rayon, karena saya punya misi bahwa saya akan membuktikan bahwa saya itu mampu alhamdulillah ada banyak kader-kader yang, sudah mempunyai prestasi bagus yang hari ini mungkin kader saya ada ya yang hari ini menjadi presiden BEM. Ya, Itu ya, mungkin satu kebanggaan ya bagi saya karena kader PMI, saya dulu juga merasakan bahwa PMI itu gak dapat apa-apa karena memang dapatnya ya memang minimal dipisah senior lah, ya posisi senior misalnya. Ya itulah. oke. Ya, terus seperti ini tuh, ya bahwa sebenarnya dalam organisasi yang namanya proses itu juga sangat penting. Ya, jadi seberapa pentingkah ya kader-kader PMI ini supaya bisa menjadi sebuah kader yang memang betul-betul mereka itu bahasanya ya kader yang sudah jadi gitu. Karena saat ini saya melihat bahwa entah itu kader-kader dimanapun, organisasi manapun, dalam hal proses dia masih setengah-setengah seperti itu. Nah, mungkin ada nih ya bagaimana sih pendapat ketum untuk bisa proses dalam ber-PMI itu kalau bisa memang diselesaikan lah seperti itu. Tidak hanya setengah-setengah. Ya saya berharap teman-teman yang berada di tataran rayon saat ini, di komisariat, saya berharap sahabat-sahabat yang berproses tentunya di sektor Komsat dan rayon itu berproseslah minimal sampai tahap. Ya, Karena aktualisasi diri sebenarnya itu ya memang ketika cabang. Karena tantangan di cabang itu bukan tantangan lagi kita berebut persoalan, dengan teman sendiri, teman sefakultas, ya, tapi kita juga harus apa ya namanya, kita harus ingat bahwa di cabang sendiri menurut saya itu adalah suatu hal mutlak untuk aktualisasi diri. Karena di samping berproses, di samping kita mengamankan diri setelah kita berproses di PMI ini mau ngapain, itu kan, suatu hal yang harus dipersiapkan. Dan itu menurut saya ketika dilakukan sampai cabang dan dengan ikhlas, walaupun PMI ya memang organisasi massa ya, seperti NU tidak bisa memberikan apapun, kan tapi proses yang setengah-setengah itu mestinya kurang baik. Tapi yang setengah-setengah pun saya tidak bisa mengukur apakah hari ini saya itu berproses secara total atau sahabat Sarul ini yang setengah-setengah ataupun sebaliknya, karena persoalan setengah-setengah itu biasanya lebih relatif ya. baik. Ya, jadi ukuran prosesnya kader itu full atau tidak ya sebenarnya hanya kader sendiri merasakan gitu Iya ya. betul. Gitu. Nah, juga sekarang gini tuh, ya bahwa, kita sudah mempunyai apa ya, wadah untuk bisa sharing-sharing di ranah digital, seperti itu. Karena saat ini banyak sekali, pemikiran-pemikiran apalagi anak muda sekarang yang berbincang men-share ilmu melalui dunia YouTube, sosial media seperti itu. Nah, mungkin yang kita akan mengulas sedikit ya, bagaimana sih sehingga kok adanya podcast dari PCPMI Jepara ini tuh, gitu. Mungkin dimulai dari sebuah latar belakang atau seperti apa alasan-alasan dari ketua. Eee,
ngomong podcast hari ini ya, men eee, Talk Movement ini sekarang itu eranya digital. Artinya kita mengkritik kebijakan pemerintah pun ketika kita hari ini mempunyai satu wadah atau suatu media yang kuat, itu sudah lebih kuat dibanding kita demo. Ya, Artinya ketika kita ngomong media, data atau suatu, lebih apa ya, maksudnya pada rekam jejak. Jadi media itu lebih jauh ya, tinimbang kita demo, walaupun demo itu menjadi salah satu alternatif terakhir. Akan tapi saya berharap, eee, pengurus PCPMI ini membuat podcast, salah satunya adalah memunculkan kader-kader baru yang berprestasi, senior-senior yang eee, sudah mempunyai posisi strategis, atau senior-senior yang hari ini mempunyai cerita, unik tentang PMII, akan tetapi hari ini sahabat-sahabatnya tidak mengenal. ya, ya, Itu banyak sekali, saya berharap dengan podcast ini, kita bisa mengundang stakeholder ya. seperti senior-senior PMII, fungsinya untuk berceritalah bagaimana proses PMI kala itu. Karena setiap zaman mempunyai tantangan. Artinya podcast ini dibuat sebagai wadah media dan juga, memunculkan kader-kader yang berprestasi untuk datang ke sini dan diwawancarai. Artinya nanti ini untuk persiapan, apa namanya, penerimaan mahasiswa baru ya, bahwa PMI ini tidak hanya demo. Ya, sangat menarik sebenarnya ya mengenai, peluncuran podcast dari PJPMI Jepara ini. Nah, yang selanjutnya adalah kira-kira seberapa luaskah nanti ya, dalam tanda kutip, apa saja yang ada di dalam podcast yang ada di PJPMI Jepara, itu. Apakah hanya kita mengundang dari alumni saja ataukah mungkin ada yang lain seperti itu? Mungkin lebih luas cakupannya podcast ini, karena podcast ini juga masih butuh pengembangan, itu yang pertama. Baik pengembangan segi tempat, segi alat, akan tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat, teman-teman pengurus untuk membuat podcast. Jadi jangkauannya saya berharap untuk kepengurusan ini dan yang tahun yang akan datang akan terus ada perbaikan. Dan saya berharap PMI Center ini nanti segera dibangun. Iya. Karena ketika sudah ada PMI Center, ketika nanti misal, kalau saya misal nanti setelah jadi ketua PMI terus sukses, saya Eh. menghibahkan beberapa harta saya untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk PMI itu kan lumayan. Artinya keikhlasan membantu di PMI karena rasa memiliki kita terhadap PMI itu. Ya, baik. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, tentu membahas tentang PMI Center tadi tuh ya. Tentu ini ada kaitannya juga bagaimana arah atau cita-cita dari PCPMI Jepara. Kira-kira cita-cita ketua ya, sejak menjabat hingga nanti ke depannya kira-kira mempunyai cita-cita apa sih untuk bisa mengembangkan dari PMI Jepara? Pengembangan PMI ini lebih saya berharap, lebih ke digital. Karena mungkin tahun depan, enggak tahun depan, bulan depan. Bulan depan itu saya ingin bekerja sama dengan stakeholder, baik itu OPD atau Kementerian Informasi, untuk diundang ke podcast inilah. Minimal memberikan satu tahapan materi, baik secara tentang jurnalistiknya, editingnya, atau mungkin persoalan-persoalan yang bisa membantu pengembangan podcast ini. Jadi saya berharap kader-kader PMI ini lebih, peka, karena hari ini saya sendiri mempunyai jaringan yang cukup lumayan, artinya mari kita memanfaatkan untuk pengembangan
PMI Center, ya saya berdoa saja semoga cepat dibangun. Ya, amin amin. Ya, yang terakhir adalah mungkin harapan ya dari ketua cabang PMI Jepara. Harapan ini dalam artian bahwa ingin bagaimana supaya kader-kader PMI Jepara juga lebih semangat dalam berprosesnya. Saya berharap kader PMI baik di tataran rayon, komisariat, dan cabang lebih semangat. Saya pernah kawan pada salah satu alumni dan masih ingat sampai sekarang, itu ada satu pesan, kalau mau berproses jangan banyak protes. Kalau mau berproses jangan banyak protes. Karena ketika waktu kita berproses banyak protes, artinya itu akan menjadi polemik tersendiri. Sehingga saya ketum PMI Jepara saat ini berharap sahabat-sahabat ini lebih semangat berproses, lebih semangat tentang diskusinya, khususnya ya teman-teman PKD kemarin ya. Ya, Kemarin kita PKD sekitar berapa itu, puluhan kader kita, itu jangan sampai selesai gitu ya. selesai hanya dalam satu forum. Karena forum formal itu menurut saya forum yang terbatas. Semoga kita bisa menyambung di diskusi-diskusi pojok-pojok angkringan atau Ya. pojok-pojok kampus. Ya, itulah ya, sebagian atau mungkin lebih mengenal lebih jauh lagi, mengenal lebih dekat lagi bagaimana sih ya peran dari ketua cabang, bagaimana dulu masa berprosesnya dari rayon, komisariat hingga saat ini, tentu semuanya mempunyai banyak proses dan juga dinamika. Nah, untuk sebelum saya menutup mungkin, ketua bisa memberikan apa ya istilahnya, membuka ya podcast ini dengan sebuah kata-kata ataupun sebuah kalimat ya untuk meresmikan bahwa podcast ini sudah berjalan ke depan. Itu ketua. Ya, mungkin ya tetap bacaan bismillah ya. Karena dalam konsep bismillah itu mempunyai banyak sekali arti yang mungkin kalau di apa ya, UCI ya kasarannya, kalau IWA itu tidak selesai. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, podcast DPMI Jepara Movement Talk, ini saya anggap resmi, di-launching, seperti Oke. itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira selesai ya peluncuran podcast Movement Talk ini dan nanti dapat dilihat ya di channel YouTube kita di PMI Jepara. Cukup itu saya sebagai moderator pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.